Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Alhamdulillah hari ini kami dapat diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu langsung dengan Ustaz Taufik. Ya, insyaallah. Sebelum itu kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Taufik yang dimana telah meluangkan waktunya untuk dapat kami berbagi ilmu lah. Ya, insyaallah. Ya, kita langsung masuk ke tema pertama yang kita. Ya, siap. Iya. Di kami kan dipelajari hanya membaca surat Fatih Iya. satu kali tanpa diketahui nih dari artinya. Iya. Nah, jadi kan akhirnya kami ini bingung Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya tujuan kami membaca itu untuk apa? Iya. Kemudian manfaatnya untuk apa buat kami? Iya. Nah, jadi bagaimana dalil yang penjelasan membaca ilmu surat Mustaqim satu kali saat surat Fatih? Iya. Kita jawab dulu lah. Mungkin perkenalkan, nama Ulun Taufik D. Kebetulan alhamdulillah bagian daripada pengurus masjid di Masjid Al-Ikhlas, dan kebetulan juga kita sebagai kepala unit atau kepala sekolah TPA yang kebetulan tuh anak-anaknya udah berjalan untuk belajar mengaji. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kepada moderator. Kenapa kita disarankan atau disuruh, dianjurkan untuk membaca sujud terakhir ihdinas siratal mustaqim? Nah, sebenarnya ada sebagian ulama mengatakan tidak diperkenankannya untuk membaca ayat-ayat. Tetapi kalau kita berdoa, alangkah bagus doa apapun untuk kebaikan itu ada itu dianjurkan oleh kalangan ulama yang mengikuti para hadis-hadis yang fuqaha juga. Nah, jadi ada orang yang berdoa minta pengampunan kepada Allah di situ. Habis itu Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, atau minta diampuni ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kita, diampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang-orang muslimin dan muslimat. Nah, agar apa? Doa-doa itu setiap kita mau sujud itu diijabah oleh Allah. Doa yang diijabah itu antara salah satunya adalah saat kita sujud waktu sholat. Ada orang sholat sholat hajat kan tuh banyak tuh doanya. Ada sholawat, ada juga yang namanya istilahnya Robbana atina fid dunya hasanah itu 10 kali, sholawat 10 kali, habis itu tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Nah, itu contoh kayak sholat hajat. Nah, kalau sholat 5 waktu ada sebagian yang mengambil motif dari kalangan ulama, kalau kita niatnya berdoa itu dibolehkan. Makanya ada perdebatan ulama, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Tetapi selama itu istilahnya selama itu berdoa untuk kebaikan dan lain sebagainya, insya Allah itu salah satu hal-hal yang bagus. Umpamanya kita kada dapat dalil dan lain sebagainya. Yang jelas ulama-ulama yang mengajari kita, memberi amaliah dan sebagainya itu sudah ada dalilnya, dan kita pun kada tahu itu. Nah, kadang kita ada dalil sekalipun kita sampaikan yang tidak sesuai dengan mazhab kita, kadang bertentangan. Itu dalilnya gimana dapatnya? Nah, artinya ada apa? Artinya selama itu dalam kebaikan, ihdinas siratal mustaqim selama 7 kali. Habis itu ada juga kita minta doa pengampunan diri kita, kedua orang tua kita. Habis itu Robbana atina fid dunya hasanah 10 kali, supaya kita terhindar dari dunia dan akhirat, selamat di dunia dan akhirat. Nah, jadi segala suatu doa yang dari Quran, doa yang dari hadis, doa-doa yang dari hati kita curahkan di dalam sujud terakhir. Jurang ini lawasnya dalam sujud terakhir, tapi itu adalah ditolerir dari beberapa kalangan ulama, karena ulama-ulama tersebut ambilannya daripada hadis dan Quran. Nah, kalau kita kada sampai ke sana, artinya kita cukup yang kayak ulama yang termasyhur di Kalimantan Selatan. Barang siapa membaca Al-Fatihah 7 kali, maka dia akan salah satu menjadi seorang yang kasab isi maupun maknawi. Nah, kasab isi itu kita bisa
tahu tanpa dipadahi hal-hal yang kita kada tahu di luar dari nalar. Kalau mendengar, kita mendengar segala sesuatunya. Habis itu hati kita bergeretek, oh orang ini jangan-jangan kayak ini. Kita tuh bisa membaca. Nah itu salah satunya orang yang mengamalkan, yaitu tadi kita dimintakan supaya diberikan jalan yang lurus, jalan ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang menuju akhirat Allah, itu surga, lurus menuju ke surganya Allah di akhirat kelak. Nah, jadi salah satunya itu amalan-amalan ulama-ulama kita yang daripada Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Sakumpul, zuriatnya sampai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sampai ke Syekh Muhammad Saman Al-Badani, dan guru beliau kepada Syekh Muhammad Abdul Qadir Jailani, dan kepada cucu Nabi Muhammad SAW, kepada Hasan dan Husain, sampai kepada kaiknya, datuknya Sayyidina Muhammad SAW. Itu salah satunya yang kita amaliakan ihdinas shiratal mustaqim. Nah, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan mengenai pertanyaan yang pertama. Izin Ustaz, pertanyaan kedua. Ya. Dijelaskan di dalam hadis saat malam nisfu Sya'ban mengamalkan la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zolimin sebanyak 2375 kali, akan dijamin umur kita 1 tahun depan. Bisa menjelaskan? Ya, sebenarnya amaliyah itu datangnya daripada kalangan ulama-ulama tarekat. Siapa guru-guru tarekat dan diikuti dengan amalan-amalan tarekat tersebut. Contoh kayak Syekh Muhammad Abdul Qadir Jailani dengan tarekat Qadariyah karena sesuai namanya, dan Syekh Muhammad Saman Al-Madani dengan tarekatnya Syekh Saman. Nah, jadi salah satunya orang-orang mengambil beranggapan itu tetap daripada Quran dan hadis juga. Dari Quran dan hadis. Nah, kalau dari Quran dan hadis tadi disepakati dan jadi amaliyah mereka, dan tuntunannya apa? Barang siapa beramaliyah di bulan nisfu Sya'ban, maka orang tersebut akan diberikan keberkahan. Kenapa di bulan Sya'ban itu adalah amal-amal kita dinaikkan kepada naik ke langit menuju ke tempat makam yang akan dicatat kepada kita. Nah, makanya kita ini amal kita di bulan Sya'ban ini itu diangkat amal kita menuju kehadirat Allah lah, menuju kehadirat Allah. Nah, karena itu salah satu amaliyah tadi itu adalah ambilan daripada tarekat dari Samaniyah dan Qadariyah, Samaniyah, Qadariyah, Sijiliyah dan lain sebagainya. Nah, makanya mereka mengambil daripada sebagian tarekat tersebut. Makanya tidak lepas mereka ambilannya daripada hadis-hadis yang memang dari kalangan mazhab itu ada yang mengambil hadis ini dipakai, hadis ini kada dan lain sebagainya. Nah, selama itu dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i mengambil hadis-hadis yang memang masih bermanfaat, yang bisa diamaliyahkan, bisa dijalankan. Nah, mungkin salah satunya itu al-manuratul ghaib. Ya. Kebetulan dari usaha kawannya di kawan ini berselisih lah dengan kawannya. Ya. Kawan yang bercerita ini ingin meminta maaf kepada teman yang berselisih ini. Tapi yang si temannya ini malah Maaf. dia nggak pernah menghiraukan Untuk mengabaikan lah. Iya. Jadi gimana hukumnya ketika seorang yang berselisih itu menolak ajakan agama? Nah, jadi anjuran Rasulullah SAW dan para ulama-ulama pun sepakat bahwasanya
kalau kita menjalin silaturahim itu akan menghapus dosa-dosa kita. Itu pertama. Kedua, akan menambah dan memudahkan datangnya rezeki. Nah, dengan apa? Dengan merakatkan silaturahim, dengan saling memaafkan, saling memberi maaf dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satunya adalah tadi yang ulun sampaikan tadi, memberi pengampunan, artinya dosa-dosa kita ini hilang dengan cara kita silaturahim. Kedua, banyak lagi tuh macam-macamnya. Yang jelas yang kedua adalah yang pastinya itu merakatkan antara sesama kawan, habis itu memudahkan datangnya rezeki, memurahkan rezeki kita. Nah, jadi rezeki kita itu mudah dengan adanya silaturahim. Nah, jadi mungkin salah satunya itu. Jadi hukumnya apa? Hukumnya perdebatan yang tidak bisa terselesaikan dan akhirnya menjadi pertikaian itu akan menjadi haram hukumnya. Kenapa? Karena yang seekor anak memaafkan kan dimaafkan. Sebenarnya yang memaafkan ini kada mau, yang dimaafkan ini Allah sudah menggugurkan dosa-dosanya. Kenapa? Ini sudah tulus nih minta maaf melakukan kesalahan, tapi yang orang yang diminta maaf kada mau melakukan kesalahan. Nah, makanya kalau itu berujung kepada hukum Allah, hukumnya haram. Hukumnya haram yang pasti hanya kada bolehlah digawi. Karena apa? Karena mendatangkan dosa. Namanya hukum haram lah. Bila dikerjakan berdosa, bila ditinggalkan pahala. Nah, jadi salah satunya bila kita mengerjakan hal-hal yang baik, salah satunya tadi memaafkan, habis itu datang silaturahim, dan bahkan kita selalu sangka baik, berbuat baik dengan kawan kita, itu akan menimbulkan mendatangkan rezeki. Nah, salah satunya itu. Makanya hukumnya tadi mutlak. Kalau itu pokoknya dalam rapat sekalipun nih, dalam rapat kita sudah sepakat dalam rapat tersebut bahwasanya namanya akur ini. Nah, ternyata yang seorang ini kada akur, mengalahkan orang banyak, maka akhirnya ini memaksakan. Nah, ini yang maulah hukum itu akan menjadi kada baik. Artinya hukum haram itu terjadi apabila dalam suatu musyawarah untuk mufakat itu kada ada. Artinya kada tersolusikan, malah ada bakarasan, ada bakalahian, pertikaian. Nah, itu hukumnya kada bagus. Nah, itu ya pertanyaan pian tadi. Oke, silahkan lanjut. Jadi orang tersebut ketujuh menuntut ilmu agama adalah menuntut ilmu agama tapi tidak mengamalkannya. Mungkin ini langsung menjawab lah. Nah, sebenarnya apa yang kita menjadi wajib menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Artinya dari kita halus sampai dari buayan lahir kita sampai ke liang lahat. Nah, ini diwajibkanlah kita untuk menuntut ilmu, itu dasar kewajiban kita. Nah, tetapi di saat kita ada modal untuk menuntut ilmu, maka diwajibkanlah mensyiarkan dan mendakwahkan kepada orang-orang di luar yang pastinya keluarga kita. Kita kada mau mendakwahkan orang-orang di luar kita. Nah, ini nang ulun pernah tahu umpamanya nangka ini kada boleh, kalau ini dilanggar maka dapat hukumnya begini. Dan akhirnya kita kan punya ilmu nih, ilmu dari belajar kita tentang ilmu fikih umpamanya salah satunya. Tata cara berwudu adalah pertama niat umpamanya. Nah, kita berniat. Ini kada berwudu langsung basuh tangan, niatnya kada ada. Nah, itu kan ilmu tuh. Nah, kada disampaikan, intinya ada disampaikan dengan orang tersebut, maka salah satunya orang yang kada menyampaikan, yang sudah belajar ilmu agama yang kada menyampaikan, maka termasuk orang yang orang yang menyalahi, ya.
orang yang menyalahi. Hukumnya apa? Nah, hukumnya tadi itu tadi umpamanya kita belajar agama, bisa belajar agama memadahi orang, begitu lanjutnya tadi lah, memadahi orang, tetapi kita kadang memakai. Nah, itu sama halnya apa namanya? Bukan ingatkan. Nah, sama halnya kita mendustakan diri kita. Lah, mendustakan itu apa namanya? Bukan ingatkan. Nah, mendustakan artinya sama halnya kita seorang munafik. Nah, yang mendustakan orang munafik. Nah, kita bisa berdakwah menyampaikan kepada seseorang yaitu tadi tentang hukum fikih. Tapi kita kadang menjalankan yang sunat harus berkumur-kumur melalui hidung. Tapi kita kadang pakai itu langsung tangan langsung lunak umpamanya. Kan itu kan memadahi orang. Kita berdakwah, oh jangan kita berbohong. Oh kita sholat tepat waktu memadahi orang, tapi kenyataannya kita kadang bisa. Nah, kalau kita kadang bisa, sama halnya kita mendustai diri kita sendiri. Sama halnya kita sebagaimana seorang munafik. Kita ilmunya ada, pelajarannya kayak ini, yang kita sampaikan sampai sudah dakwah syiarnya, tetapi kita kadang mengamalkan. Hai orang-orang kaum muslimin dan muslimat, diwajibkan malam ini kita adalah amaliyah peribadatan nisfu Sya'ban. Pertama umpamanya kita membaca surah Yasin 3 kali, diniatkan dengan kebaikan, pengampunan dan lain sebagainya. Yang kedua kita sholat hajat, mudah-mudahan dalam sholat hajat ini kita dikabulkan oleh Allah hajat kita. Yang ketiga kita sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu salah satunya maknanya adalah memberi pengampunan lawan dosa-dosa kita yang telah melewat. Nah, umpamanya salah satunya kita menyampaikan syiar dakwah ini kepada orang umum dan ternyata kita kadang memakainya, kadang mengamalkannya, maka tergolong kita adalah salah satunya orang yang mendustakan mendustakan ilmu Allah, ilmu agama, dan kita sudah memadahi orang, kita kadang menggali. Ini sama kita sebagai seorang munafik. Jadi salah satunya ini kadang dibenarkan kalau kita berdakwah, kita bisa memadahi orang, kita ilmunya dapat sampai, tetapi kita kadang memakai. Nah mungkin itu jawaban dari Pian. Ya silakan. Kan Ustadz setiap masuk bulan Rajab itu disunahkan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tolong Ustadz jelaskan. Nah jadi 2 bulan yang paling Allah sukai, bulan istimewa adalah bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya bulan Sya'ban itu yang paling istimewa adalah bulan nisfunya. Apa itu nisfu? Nisfu itu pertengahan bulan, berarti tanggal 15. Nah makanya amaliyah yang ada di bulan Sya'ban itu adalah yang yang istimewanya adalah di pertengahan. Nah beramaliyah lah di sana itu menjadi keberkahan, pengampunan dan lain sebagainya. Bulan Rajab itulah adalah bulan untuk istilahnya bulan untuk hamba mengingat berzikir kepada Allah, dan bulan Sya'ban itu adalah bulannya sholawat. Artinya pas di pertengahan bulan Sya'ban kita diwajibkan kita disunahkan, dianjurkan sangat mutlak yaitu membaca sholawat, karena turunnya sholawat itu salah satunya ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, wahai wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau bersalawat sebagaimana Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, habis itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Artinya
itu bulan yang saat kita beramaliyah di sana akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu adalah bulan yang bagus untuk beramaliyah. Sudah ada puasa, tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Nah makanya supaya tengah-tengah bulan ini kan menjadi kemuliaan juga, maka dihafidlah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, maka dihafidlah bulan Rajab, Ramadan ini di tengah-tengah adalah bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban inilah amaliyah kita naik ke hadirat Allah. Nah, makanya itu diingatkan dengan amaliyah di 10 Sya'ban. Jadi salah satunya berentanan adalah keistimewaan bulan 3 bulan ini, bulan Rajab. Makanya alangkah bagusnya kita itu ya Allah dipertemukan di bulan Ramadan. Makanya kita berdoa, ya Allah berkahi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan dipertemukanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Nah artinya apa? Sayang kalau kita cuma hanya bulan Rajab aja kita meninggal dunia. Sayang hanya kita cuma di bulan Sya'ban aja kita meninggal dunia. Alangkah bagusnya melewati 3 bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Setelah itukah hanya kita meninggal? Luar biasa. Dan alangkah bagusnya meninggalnya di bulan Ramadan. Nah itu luar biasa. Nah makanya itulah ulama-ulama yang mengamaliyahkan bulan 3 ini tadi, bulan Rajab, berdoa seperti itu. Kita ini diberikan meminta memohon kepada Allah supaya dapat umur panjang, dapat keberkahan, supaya kita bisa bertemu apa? Bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah saat kita pada bulan Rajab. Jadi kita berdoa di bulan Rajab. Allahumma ballighna Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana. Nah jadi ya Allah berilah keberkahan kepada kami saudara-saudara, kepada kita, kepada ulun di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan dipertemukanlah kita di bulan Ramadan. Nah jadi intinya salah satu itu. Nah mungkin ini tadi pertanyaan yang terakhir. Nah mungkin karena ini pertanyaan terakhir, maka ulun cukupakan sampai di sini untuk pertanyaannya, tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih dari ulun akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.